Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talibin wa talibat, kaif halukum jami'an? Berjumpa kembali dengan saya Syarifatul Marwiyah dalam pembelajaran Bahasa Arab 1. Kali ini kita akan membahas tentang al-maharatul asasiyah lil ittisalil lughawi atau keterampilan-keterampilan dasar dalam komunikasi linguistik. Mahasiswa semua, perlu diketahui bahwa al-maharatul asasiyah lil ittisalil lughawi atau keterampilan dasar dalam komunikasi linguistik itu ada 4, yakni yang pertama adalah maharatul istima' atau keterampilan mendengar, 2. Maharatul kalam atau keterampilan berbicara, ketiga maharatul qiraah atau keterampilan membaca, dan keempat yakni maharatul kitabah atau keterampilan menulis. Kali ini kita akan memperdalam tentang maharah pertama, yakni maharatul istima' atau keterampilan mendengar. Mahasiswa semua, apakah istima' itu? Al-istima' huwa fahmul kalam awil intibah ila syai'in masmu'in. Mendengarkan adalah memahami pembicaraan atau perhatian kepada sesuatu yang terdengar. Mislul istima' ila mutahaddits, sebagaimana mendengarkan seorang pembicara. Bihilafis sama' alladhi huwa hasa, istima' berbeda dengan pendengaran. Pendengaran adalah indera atau salah satu dari panca indera. Wa alatuhu al-udun. Alat pendengaran disebut dengan telinga. Wa minhu as-sima'. Termasuk dari istima' adalah sima'. Wa huwa amaliyatun fisulujiyah yatawaqqafu hudusuha ala salamatil udun wala tahtaju ila a'malid dihni awil intibah limasdaris saut. Menurut Haris, sima adalah proses fisiologis yang bergantung pada integritas telinga atau mutu sifat dan keadaan telinga. Sima tidak butuh pada perbuatan hati atau perhatian kepada sumber suara. Mahasiswa semua, kita lanjutkan. Adadul kalimat allati yafhamuhal insan indama yastami'u ilaiha tusamma mufradatul istima' awil mufradatus sam'iyah. Jumlah kata yang dipahami seseorang saat dia mendengarkan disebut mufradatul istima' atau kosakata mendengar, atau bisa juga disebut dengan al-mufradatus sam'iyah atau kosakata pendengaran. Mahasiswa semua, kalau Haris berpendapat bahwa sima' termasuk bagian dari istima', maka hal ini berbeda dengan Dan Brown. Yaro Dan Brown annal maksud bil istima' huna laisa sima'. Dan Brown berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istima' di sini bukanlah sima'. Fa innal istima' huwa amaliyatun insatun ilar rumuzil mandumah thumma tafsiriha. Istima' menurut Don Brown adalah proses mendengarkan simbol yang teratur kemudian menafsirkannya. Mahasiswa semua, setelah kita memahami istima', maka perlu kita pahami apa pentingnya mempelajari istima' atau ahammiyatu tadrisil istima'. Disebutkan bahwa yu'addul istima' minal maharatil lughawiyah al-hammah fil hayat. Mendengarkan adalah keterampilan bahasa yang penting dalam kehidupan. Dzalik annahu ahammu subulil insan li ziyadati thaqafatihi wa tanmiyati khibratihi fil mujtama'il ladzi yahya fihi.
Hal ini dikarenakan istima' atau mendengarkan merupakan cara terpenting bagi seseorang untuk meningkatkan budayanya dan mengembangkan pengamalannya dalam masyarakat di mana dia tinggal. Wattiflu qabla ayyan tikol kalam yastami'u ilaihi. Anak-anak itu mendengar kata-kata sebelum dia mampu berbicara. Misalnya, anak-anak mendengarkan lafaz Allah dari bacaan adzan dan iqamah yang dikumandangkan ayah saat ia dilahirkan. Atau anak-anak mendengarkan kata mama atau ummi dari ibu yang selalu menyayanginya. Wa yafhamu madlulu ba'dal kalimat qabla ayyatamakkana min nutqiha. Dan anak-anak mengerti arti dari beberapa kata sebelum dia bisa mengucapkannya. Misalnya, seseorang mama bilang jangan atau la kepada anaknya, maka anak akan memahami bahwa itu berarti tidak boleh. Idh innahu yu'abbaru an hadal fahmi bil isyara ahyanan au bil jismi au wal ain wal iltifatah ahyanan ukhra. Karena itu, anak-anak mengungkapkan pemahaman ini kadang-kadang menggunakan isyarat atau bahasa tubuh, menggunakan mata, atau dengan cara berpaling. Mahasiswa semua, catatan penting buat kita adalah dengan mendengar kita akan mampu untuk berbicara. Dalam arti lain, semakin banyak kita mendengar percakapan-percakapan, bacaan-bacaan yang berbahasa Arab, maka akan semakin banyak pula peluang bagi kita untuk terampil dalam berbicara menggunakan bahasa Arab. Dan ini butuh keyakinan dan percaya diri dari diri kita semua. Mahasiswa semua, setelah kita memahami apa itu istima', apa pentingnya mempelajari istima', maka akan dijelaskan ahdafu tadrisil istima' atau sasaran pembelajaran istima'. Sasaran pembelajaran istima' ada 16. Sebelum masing-masing sasaran dijelaskan, mari kita simak atau kita dengarkan percakapan berikut ini. Percakapan berikut berjudul Al-Umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Min aina anta qadim? Ana qadimun min Turkiya. Wa anta? Ana qadimun min Indonesia. Wa ila aina anta musafir? Ana musafirun ila Makkah. Wa anta? Ana musafirun ila Makkah aidon. Limadha anta musafirun ila Makkah? Ana musafirun lil umrah. Wa anta? Ana musafirun lil umrati aidon. Kam yauman satabqa fi Makkah? Sa'abqa asyrata ayyamin takriban. Wa ana sa'abqa samaniyata ayyamin takriban. Mahasiswa semua, sebelum sasaran pembelajaran istima' ini dijelaskan, hendaknya kita memahami makna dari percakapan di atas. Sebab percakapan yang kita dengar di atas menggunakan bahasa asing, yakni bahasa Arab. Untuk memahami percakapan di atas, kita butuh bantuan kamus. Kamus yang digunakan adalah Kamus Arab Indonesia, bukan Kamus Indonesia Arab. Karena Kamus Arab Indonesia digunakan untuk mentranslate atau menerjemahkan kata-kata yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Kamus Indonesia Arab digunakan untuk mentranslate tulisan kita yang berbahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Untuk memahami percakapan atau bacaan berbahasa Arab, kita dapat menggunakan Kamus Mahmud Yunus atau menggunakan Kamus Munjid atau bisa menggunakan Kamus Kamus atau lain sebagainya. Intinya ataupun kata kuncinya adalah Arab Indonesia
untuk memahami percakapan di atas. Mahasiswa semua, sebelum sasaran pembelajaran istimak dijelaskan, mari kita terjemahkan percakapan di atas yang berjudul Al-Umroh. Umroh. Min aina anta qadim? Dari mana Anda datang? Ana qadimun min Turkiya. Saya datang dari Turki. Wa anta? Dan Anda? Ana qadimun min Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Wa ila aina anta musafir? Anda akan bepergian kemana? Ana musafirun ila Makkah. Saya akan bepergian ke Mekah. Wa anta? Dan Anda? Ana musafirun ila Makkah aidon. Saya juga akan bepergian ke Mekah. Limadza anta musafirun ila Makkah? Kenapa Anda bepergian ke kota Mekah? Ana musafirun lil umroh. Saya bepergian ke Mekah untuk menunaikan umroh. Wa anta? Dan Anda? Ana musafirun lil umrati aidon. Saya bepergian untuk menunaikan umroh juga. Kam yauman satabqa fi Makkah? Berapa hari Anda berencana tinggal di Mekah? Sa'abqa asyrata ayyamin takriban. Saya akan tinggal kira-kira 10 hari. Wa ana sa'abqa thamaniyata ayyamin takriban. Dan saya akan tinggal 8 hari kira-kira. Mahasiswa semua, dari percakapan di atas kita mencoba masuk pada sasaran pertama dari maharatul istima', yakni tanmiyatu qudratit talamid ala istimbatin nata'ij mimma yastami'una ilaih. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyimpulkan sesuatu yang didengar. Pada sasaran pertama ini, yang harus kita lakukan adalah menyimpulkan percakapan di atas. Di sini, kita dilatih untuk mengembangkan maharatul istima' kita dengan menyimpulkan hasil percakapan. Maka, dalam sasaran pertama, kita harus dapat menyimpulkan dalam hati atau menulis kesimpulan percakapan tersebut dengan tulisan, dari percakapan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 2 orang laki-laki, yakni Yusuf dan Ismail, yang akan bepergian ke kota Makkah untuk melaksanakan umroh. Yusuf berasal dari Turki, sedangkan Ismail berasal dari Indonesia. Yusuf berencana tinggal kurang lebih 10 hari, sedangkan Ismail kurang lebih 8 hari. Kita juga boleh menyimpulkan hal yang lain selain kesimpulan yang diketengahkan barusan. Dan itu tergantung dengan mutu, sifat, dan keadaan pendengaran kita, serta bagaimana pemahaman kita terhadap bacaan. Mahasiswa semua, sasaran kedua dari maharatul istima' ini adalah tanmiyatu qudratit talamid ala idrakil alaqat baina atrafil hadis. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menemukan hubungan antara beberapa ujung pembicaraan. Pada sasaran kedua ini, kita harus jeli untuk dapat menemukan hubungan antara ujung pembicaraan. Hubungan antara ujung pembicaraan dapat diungkapkan sebagaimana berikut. Percakapan antara Yusuf dan Ismail pada awalnya adalah saling menanyakan dari mana mereka berdua datang. Percakapan ini ada hubungannya dengan percakapan selanjutnya, yakni kemana mereka akan pergi, berikut alasan kepergian, dan rencana tinggal mereka di kota Makkah. Selanjutnya, sasaran ketiga dari pembelajaran istima' ini adalah tanmiyatu qudratit talamid ala fahmil hadis warrabtu baina maudu'ihi wa tariqihi wa irdihi. Mengembangkan kemampuan mahasiswa
dalam memahami cerita dan menghubungkan antara judul, alur, dan penjelasannya. Pada sasaran ketiga ini, kita diharuskan untuk terampil memahami cerita dan menghubungkan antara judul, alur, dan penjelasannya. Oleh karena itu, contoh, berdasarkan pemahaman dari percakapan yang berjudul Al-Umroh, maka dapat digambarkan bahwa alur atau urutan rangkaian percakapan itu adalah alur maju, yakni percakapan yang dimulai dari awal hingga akhir. Percakapan singkat tersebut dimulai dari mana keduanya datang dan diakhiri dengan penjelasan bahwa keduanya akan tinggal beberapa hari di kota Makkah untuk dapat melaksanakan ibadah umroh. Mahasiswa semua, sasaran keempat dari pembelajaran istima' adalah tanmiyatu qudratit talamid ala tahilima yastami'una ilaihi min ahdatsin. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengunduh atau mengungkapkan kembali beberapa pembicaraan yang didengar. Pada sasaran keempat ini, setelah mahasiswa mendengarkan bacaan atau percakapan, mahasiswa harus dapat mengungkapkan kembali apa yang telah didengar. Pengungkapan kembali apa yang telah didengar dapat melalui suara atau sautun, karena istima' termasuk al-maharatus sautiyah, yakni keterampilan bersuara, atau pengungkapan kembali ini dapat juga melalui tulisan. Untuk mengungkapkan kembali percakapan tentang al-umroh di atas, seyogyanya mahasiswa menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi, karena kali ini kita mempelajari maharatul istima', maka dapat mengungkapkan kembali percakapan di atas dengan bahasa kita merupakan suatu awal yang baik bagi kita yang ingin mengembangkan maharatul istima'. Selanjutnya, sasaran kelima dari pembelajaran istima' ini adalah tanmiyatu qudratit talamid ala ma'rifatit tasyabuh wal ikhtilaf bainal ara'. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara beberapa pendapat. Pada sasaran ini, kita harus dapat mengungkapkan atau mengetahui persamaan dan perbedaan di antara beberapa pendapat dalam bacaan yang kita dengarkan. Jika kita mendengarkan bacaan umroh, maka tidaklah dijumpai persamaan dan perbedaan pendapat. Akan tetapi yang kita jumpai adalah persamaan tujuan, yakni pergi ke kota Makkah untuk umroh. Kita jumpai pula perbedaan asal kedatangan mereka, yakni ada yang datang dari Turki, ada yang datang dari Indonesia. Berbeda kalau kita mendengarkan kalimat ini. Wa minhu as-sima' wa huwa amaliyatun fisiologiyah yatawaqqafu hudutsuha ala salamatil udun wala tahtaju ila a'malid dihni awil intibah limasdaris saut. Wa yara Don Brown annal maqsud bil istima' huna laisa as-sima' balil maqsud bihi huwal insat. Fa innal istima' huwa amaliyatun insat ilar rumus al-mantuqah thumma tafsiriha. Kalimat di atas jelas menyebutkan perbedaan pendapat antara Harris dan Don Brown tentang sima' yang merupakan bagian dari istima'. Adapun sasaran dari pembelajaran istima' yang keenam adalah tanmiyatu qudratit talamid ala ihtizani ma yastami'una ilaihi wa istirja'ihi indal hajah. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menyimpan apa yang telah didengar dan mengeluarkan kembali saat ia membutuhkan. Pada sasaran ini, pekerjaan menyimpan apa yang didengar adalah pekerjaan otak dan hati kita. Akan tetapi, tulisan adalah pengikat
dari apa yang telah kita simpan. Sebagaimana contoh, kita menghadiri sebuah majelis ilmu yang di dalamnya disampaikan beberapa ilmu atau pengetahuan. Pada saat itu, otak dan hati kita menyimpan ilmu yang disampaikan. Akan tetapi, jika tidak kita catat, maka ketika kita membutuhkan pengetahuan atau ilmu tersebut, kita akan sangat mengandalkan ingatan kita. Berbeda dengan jika kita memiliki catatan dengan ilmu tersebut, maka ketika kita membutuhkan dan kebetulan kita lupa, maka catatan akan sangat membantu kita. Sebagaimana makalah, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu ibarat binatang buruan, sedangkan catatan itu adalah pengikatnya. Ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Berarti intinya, kalau kita memiliki sebuah pengetahuan, catat agar pengetahuan itu tidak hilang dari kita. Mahasiswa semua, pada sasaran ke-6 ini, berdasarkan percakapan Al-Umroh, apa yang kita simpan, maka kita dapat mengungkapkan bahwa kita menyimpan ada seseorang yang bernama Yusuf dan Ismail yang akan melaksanakan umroh di kota Mekah. Keduanya berasal dari negara yang berbeda, yakni dari negara Turki dan negara Indonesia. Keduanya akan tinggal beberapa hari di kota Mekah. Sasaran ketujuh dari pembelajaran istima ini adalah tanmiyatu qudratit talamid alal musyarakatil ijabiyah fil hadits. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berpartisipasi positif dalam pembicaraan. Pada sasaran ketujuh ini, kita dapat berpartisipasi positif dalam pembicaraan jika posisi kita ada dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ini dapat bersifat offline maupun online, berbeda dengan posisi kita yang hanya mendengarkan percakapan Al-Umroh. Maka kita tidak dapat berpartisipasi karena kita tidak ada dalam sebuah pertemuan. Mahasiswa semua, selanjutnya sasaran ke-8 dari pembelajaran istima ini adalah tanmiyatu qudratit talamid ala tahsilil ma'arif mimma yastami'una ilaihi. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan pengetahuan dari apa yang didengar. Pada sasaran ke-8 ini, kita dapat menambah pengetahuan kita dari apa yang kita dengar. Dengan kata lain, dengan mendengar, maka kita akan tahu. Misalnya, dari percakapan Al-Umroh di atas, pengetahuan apa yang bertambah dari kita? Mungkin kita bisa menjawab bahwa ibadah umroh itu dilakukan di kota Mekah. Ataupun pengetahuan kita bertambah bahwa alasan untuk tinggal beberapa hari di Makkah adalah untuk bisa beribadah pula di kota Madinah serta mengunjungi beberapa situs sejarah yang ada di sana. Mahasiswa pun juga dapat menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang lain dari percakapan Al-Umroh di atas. Sasaran berikutnya adalah sasaran ke-9, yakni tanmiyatu qudratit talamid ala idrakit ta'limat wa fahmiha min khilalil istima'. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menemukan pembelajaran serta memahami pembelajaran tersebut pada saat mendengarkannya. Pada sasaran ke-9 ini, mahasiswa dapat menemukan pembelajaran pada saat mendengarkan. Kira-kira pembelajaran apa yang ditemukan dari materi Al-Umroh? Maka jawabannya 1. Pembelajaran tentang isim fa'il seperti qadimun, musafirun. 2. Pembelajaran tentang menyebutkan nama negara Turkiya, Indonesia. 3. Pembelajaran tentang adat ma'dud atau nomor yang dihitung seperti asyrota ayyamin, samaniyata ayyamin.
Mahasiswa juga dapat menambahkan pembelajaran-pembelajaran lain dari materi Al-Umroh ini. Sasaran ke-10 dari pembelajaran istima ini adalah tanmiyatu ittijahati ihtiramil akharin wa ahdi ahadithihim bi'tibarin syadid. Mengembangkan kebiasaan memuliakan orang lain dan menerima pembicaraan mereka dengan mengambil pelajaran yang kuat. Pada sasaran yang ke-10 ini, kita harus terampil untuk memposisikan diri dalam sebuah percakapan. Kita harus terbiasa memuliakan orang lain dengan memberinya kesempatan untuk berbicara, sementara kita mendengarkannya dengan penuh perhatian. Kita tidak boleh memotong pembicaraan seseorang. Dalam sasaran ke-10 ini, kita juga harus bisa menerima pembicaraan orang lain dan dapat mengambil pelajaran yang kuat dari pembicaraan tersebut. Untuk memuliakan orang lain, itu dapat kita lakukan sama seperti pada sasaran ke-7, yakni jika kita berada dalam posisi pertemuan, baik secara offline maupun online. Sedangkan menerima pembicaraan orang lain itu bisa kita lakukan di mana saja kita berada. Seperti Anda bisa menerima pelajaran dari materi umroh ini. Pelajaran apa yang Anda terima? Mungkin bisa Anda jawab bahwa pelajaran Yusuf dan Ismail adalah dua orang yang melakukan ibadah umroh ke kota Mekah. Mereka tinggal beberapa hari di sana. Mereka bertemu di sana padahal mereka berasal dari dua negara yang berbeda, yakni dari Turki dan dari Indonesia. Mahasiswa semua, sasaran selanjutnya adalah sasaran ke-11. Sasaran ke-11 adalah tanmiyatu qudratit talamid alat tamyiz bainal afkarir ra'isah wa tsanawiyah. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk membedakan ide utama dan ide penunjang. Dalam percakapan Al-Umroh ada yang dinamakan ide utama, ada pula yang dinamakan ide penunjang. Mahasiswa harus terampil untuk menemukan itu. Maka dari pelajaran Al-Umroh ini, kita bisa temukan ide utamanya adalah musafirun ila Makkah lil umroh, sedangkan ide penunjangnya bisa menggunakan sa'abqa asyrata ayyamin takriban. Sasaran pembelajaran istima yang ke-12 adalah tanmiyatu qudratit talamid ala husni mutaba'atil hadits wa fahmi jawanibihi. Mengembangkan kemampuan mahasiswa menindaklanjuti pembicaraan dan memahami aspek-aspeknya. Dalam percakapan umroh ini, apa yang bisa ditindaklanjuti? Karena dia hanya berupa suara yang didengar ataupun percakapan yang didengar, maka tindak lanjut dari percakapan ini kita bisa membuat sebuah karangan yang lebih dalam, yang lebih luas lagi tentang umroh. Misalnya seperti tulisan ini, Ahmadu min Malaysia wa huwa musafirun ila Makkatal Mukarramah lil umroh. Wasala Ahmad mubakkiran ilal matar at-ta'irah mutaakhirah. Dhahaba Ahmad ila istirahatil matar wa jalasa yantadirut ta'irah al-qadimah min Jeddah. Wasalatit ta'iratul an. Irtada Ahmad malabisal ihram wa asra'a ila ta'irah. Rakiba Ahmad at-ta'irah wa jalasa bil qurb minan nafidah. Thumma fatahal mushaf liyaqra'al Qur'anal Karim. At-ta'irah tatirul an fawqa matari Jeddah thumma tahbitu bisalam. Yanzilu Ahmad minat ta'irah thumma yahmilu hakibatahu wa yusri'u ila sholatil matar. Karangan di atas itu adalah bentuk tindak lanjut dari percakapan tentang umroh. Bentuk tindak lanjut ini menjadi sebuah karangan panjang yang terdiri dari 3 paragraf. Mahasiswa semua, selanjutnya sasaran ke-13 dari pembelajaran istima ini adalah
tanmiyatu qudratit talamid ala tamyiz bainan naghamat al-mutahaddits at-ta'kidiyah wal infi'aliyah. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk membedakan nada dari pembicara yang afirmatif atau nada dari pembicara yang emosional. Dari materi al-umroh, kita bisa menunjukkan mana nada yang takkidiyah atau afirmatif, yakni pada lafaz ana musafirun ila makkati aidan. Ana musafirun lil umrati aidan. Itu adalah bentuk-bentuk kalimat yang menguatkan. Sedangkan untuk nada emosional dalam materi umroh ini tidak kita temukan. Selanjutnya adalah sasaran pembelajaran istimak yang ke-14. Sasaran yang ke-14 adalah tadribut talamid ala afdali istihdamil wasailil i'lam al-masmu'ah wal mar'iyah. Melatih mahasiswa tentang penggunaan terbaik dari sarana audio dan video. Mahasiswa ketika Maharatul Istimak ini, materi yang digunakan bisa menggunakan audio, bisa menggunakan video. Untuk materi umroh, dipilih materi video karena dengan video mahasiswa bisa melihat tulisan, mahasiswa bisa melihat gambar tentang perjalanan umroh, ataupun mahasiswa bisa dikuatkan dengan gambar Ka'bah yang menunjukkan simbol ibadah umroh. Selanjutnya sasaran yang ke-15 yakni tadribut talamid ala naqdin wa tahlil lima yastami'una ilaihi fi daw'in mu'ayirin muhaddadah. Melatih mahasiswa untuk mengkritik dan menganalisis apa yang mereka dengar berdasarkan kriteria tertentu. Pada sasaran ke-15 ini, mahasiswa boleh mengkritik dan menganalisis berdasarkan kriteria. Kriteria yang dimaksud boleh melalui kacamata Anda selaku mahasiswa PAI, boleh selaku mahasiswa PGMI, dan boleh juga Anda menganalisis materi ini berdasarkan kacamata Anda selaku mahasiswa ekonomi syariah. Terakhir, sasaran pembelajaran istimak yang ke-16 adalah tadribut talamid ala tarkizil intibah wa azli masadirit tasyattut amma yastami'una ilaihi. Melatih mahasiswa untuk memusatkan perhatian dan mengisolasi sumber gangguan dari apa yang mereka dengarkan. Pada sasaran yang ke-16 ini, kita harus bisa memusatkan perhatian kita agar apa yang kita dengar itu sesuai dengan apa yang dibicarakan. Dan kita harus bisa mengisolasi gangguan dari apa yang kita dengarkan. Entah gangguan itu berupa suara gaduh atau suara bising, maka kita harus mengisolasi suara gaduh dan suara bising tersebut. Alhamdulillah sudah tersampaikan 16 sasaran dari Maharatul Istimak ini. Semoga membawa kemanfaatan tersendiri bagi kita. Semoga dengan memahami 16 sasaran dari Maharatul Istimak ini, kita bisa mengembangkan keterampilan kita dalam Maharatul Istimak. Fallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.